Salam, selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya di program Motivasi Pagi. Firman Tuhan yang akan kita baca, kita renungkan bersama di pagi hari ini terambil di dalam kitab Yeremia pasal pertama ayat yang kelima, yang berbunyi demikian. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, teks firman Tuhan pada hari ini merupakan bagian dari panggilan Nabi Yeremia oleh Allah. Allah berbicara kepada Yeremia dan menyampaikan kepadanya bahwa sebelum Yeremia lahir dan bahkan sebelum ia terbentuk dalam rahim ibunya, Allah telah mengenalinya dan telah menetapkan dia menjadi seorang nabi bagi bangsa-bangsa. Latar belakang penulisan ayat ini terletak pada konteks panggilan Yeremia. Yeremia adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan firman-Nya kepada bangsa Israel pada masa yang sulit. Bangsa Israel pada saat itu telah menyimpang dari perintah Allah dan hidup dalam keadaan yang tidak benar. Allah memilih Yeremia sejak sebelum kelahirannya untuk menjadi juru bicaranya dan menyampaikan pesannya kepada bangsa Israel. Saudara-saudaraku di dalam Tuhan, ayat ini menunjukkan bahwa panggilan Yeremia bukanlah sesuatu yang tiba-tiba atau kebetulan semata. Sebaliknya, panggilan ini adalah bagian dari rencana dan pengetahuan Allah yang mendalam. Allah secara aktif terlibat dalam hidup individu sejak sebelum kelahirannya dan memiliki rencana dan tujuan khusus untuk hidup mereka. Ayat ini juga menunjukkan bahwa panggilan Allah tidak terbatas hanya pada bangsa Israel. Yeremia dipilih untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa, artinya pesan yang dia bawa bukan hanya untuk Israel, tetapi juga untuk bangsa-bangsa lain di sekitar bangsa Israel. Para sahabat yang dikasihi Tuhan, tujuan penulisan Yeremia 1 ayat 5 ini adalah untuk menegaskan bahwa panggilan dan tugas Yeremia sebagai seorang nabi bukanlah kebetulan semata, tetapi merupakan hasil dari pengetahuan dan penetapan Allah sejak sebelum Yeremia lahir. Ayat ini dimaksudkan untuk memberikan legitimasi dan otoritas kepada Yeremia dalam melaksanakan tugas kenabian yang diberikan kepadanya. Dalam konteksnya, bangsa Israel pada masa itu menghadapi masalah moral dan spiritual yang serius. Mereka telah menyimpang dari perintah Allah dan hidup dalam keadaan tidak benar. Tujuan panggilan Yeremia sebagai nabi adalah untuk menyampaikan pesan Allah kepada bangsa tersebut, memperingatkan mereka tentang konsekuensi dan perbuatan mereka, dan mengajak mereka untuk bertobat. Dengan mengungkapkan bahwa Allah telah mengenal Yeremia sebelum ia terbentuk dalam rahim ibunya, menguduskannya dan menetapkannya menjadi nabi bagi bangsa-bangsa, Yeremia diberikan keyakinan dan kepercayaan diri bahwa panggilan dan tugasnya adalah berasal dari Allah sendiri. Hal ini memberikan landasan kuat bagi Yeremia untuk menjalankan tugas kenabian dengan penuh keyakinan. Walaupun ia mungkin menghadapi kesulitan, penentangan atau pengabaian dari bangsa Israel. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tujuan utama penulisan ayat ini adalah untuk memperkuat dan meyakinkan Yeremia tentang keabsahan dan kepentingan panggilannya sebagai nabi. Ayat ini juga menyampaikan pesan kepada pembaca pada saat ini bahwa Allah secara aktif terlibat dalam memilih, mempersiapkan dan memberikan tugas-tugas khusus
kepada hamba-hambanya. Dengan demikian ayat ini mempunyai makna yang lebih luas, mengingatkan kita bahwa setiap individu juga memiliki tujuan dan panggilan unik dalam hidup mereka yang ditentukan oleh kehendak Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang hendak kita renungkan bersama di pagi hari ini lewat bagian firman Tuhan ini? Oleh sebab itu ada beberapa hal yang perlu kita renungkan secara pribadi lepas pribadi berkaitan teks firman Tuhan pagi hari ini. Yang pertama, Allah memiliki pengetahuan yang menyeluruh dan rencananya yang spesifik. Saudara-saudara, di dalam Tuhan, Allah menyatakan bahwa Dia telah mengenal Yeremia sebelum Yeremia terbentuk dalam rahim ibunya. Ini menunjukkan bahwa Allah memiliki pengetahuan yang mendalam tentang setiap individu dan rencana yang spesifik untuk hidup mereka. Hal ini menunjukkan bahwa setiap keberadaan individu tidaklah kebetulan semata, tetapi dikendalikan dan diketahui oleh Allah yang Maha Kuasa. Yang kedua yang perlu kita renungkan adalah panggilan dan tugas hidup kita berasal dari Allah. Ayat ini menunjukkan bahwa panggilan Yeremia sebagai nabi bukanlah sebuah kebetulan, tetapi merupakan hasil dari penetapan dan kehendak Allah. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa panggilan dan tugas hidup kita juga berasal dari Allah. Setiap individu memiliki potensi dan tujuan yang telah ditetapkan oleh Allah sebelumnya. Yang ketiga yang perlu kita renungkan di pagi hari ini adalah panggilan Allah tidak terbatas pada satu bangsa. Allah menyatakan bahwa Dia telah menetapkan Yeremia menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Hal ini menunjukkan bahwa panggilan Allah tidak terbatas pada satu kelompok etnis atau bangsa tertentu. Allah memiliki perhatian dan rencana untuk semua bangsa dan suku manusia. Keselamatan ditawarkan bagi seluruh bangsa di dunia. Dan kita, siapapun kita adalah Allah di tangan Tuhan untuk boleh mewartakan kabar keselamatan kepada semua bangsa. Yang keempat yang perlu kita renungkan bersama di pagi hari ini adalah Allah menguduskan dan mempersiapkan hamba-hambanya. Allah menyatakan bahwa sebelum Yeremia keluar dari kandungan, Dia telah menguduskan Yeremia. Hal ini menunjukkan bahwa Allah mempersiapkan hamba-hambanya secara khusus untuk tugas-tugas mereka. Allah memberikan kekudusan dan persiapan yang diperlukan bagi mereka yang dipilihnya untuk melaksanakan panggilannya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam keseluruhan pernyataan ini mengajarkan kita bahwa Allah memiliki rencana yang khusus untuk setiap pribadi lepas pribadi, termasuk panggilan dan tugas yang sudah ditetapkannya. Hal ini memberikan kita keyakinan bahwa Allah terlibat di dalam seluruh aspek kehidupan kita dan memberikan legitimasi serta otoritas bagi panggilan dan tugas yang diberikannya kepada kita. Karena itu renungan hari ini mengajak kita untuk mengenali dan merenungkan peran kita dalam rencana Tuhan, serta mempersiapkan diri dengan kesucian untuk melaksanakan tugas yang telah ditentukan oleh Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini telah kita dengar bersama-sama. Biarlah setiap kita memiliki kerinduan untuk mengaplikasikan dalam hidup kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, sehingga kita disebut orang yang berbahagia. Oleh sebab itu, mari kita jalani kehidupan kita sepanjang hari ini dengan penuh sukacita. Ingat, apapun tugas panggilan kita sepanjang hari ini, itu adalah datangnya dari Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita laksanakan dengan penuh kesungguhan, dengan penuh kerendahan hati. Mari kita laksanakan tugas panggilan kita sepanjang hari ini dengan mengingat bahwa Tuhan turut bekerja untuk menolong, untuk memampukan kita di dalam melaksanakan tugas dan amanat yang Tuhan percayakan. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Amin.